Selamat siang semuanya. Tapi untuk dosen Bapak Novi Dian Natasha, Eskom MSI. Pada presentasi kali ini saya membawakan tentang rangkuman e-book dari jurnal Data Warehousing Fundamentals yang ditulis oleh Paul Ratsponia. Rangkuman ini kami ambil dari chapter 1 sampai dengan chapter 10. Pada chapter 1, di sini berjudul The Compelling Need for Data Warehousing. Data warehouse sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis modern. Sistem operasional tradisional hanya fokus pada day-to-day processing dan tidak mampu memenuhi kebutuhan analisis strategis jangka panjang. Data warehouse menjadi solusi untuk menyediakan informasi historis yang bersih, terintegrasi, dan dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan. William Innon, atau yang dikenal sebagai Bapak Data Warehouse, juga menyampaikan bahwa sistem legasi memiliki keterbatasan dalam menyimpan dan mengakses data historis dalam bentuk yang bisa dianalisis. Atau ini kami gambarkan demikian. Ini diambil dari e-booknya, itu dari Basic Business Process, kemudian dilakukan data transformation, yaitu extracting, cleansing, dan aggregation. Kemudian masuk ke data warehouse, yaitu key measurement dan business dimension. Dan data ini digunakan oleh eksekutif atau manajer atau analisis untuk mengambil keputusan. Kemudian chapter 2 berjudul Data Warehousing, The Building Block. Komponen dasar dari arsitektur data warehouse. Komponen utama meliputi data source, yaitu berasal dari sistem operasional dan eksternal. Kemudian data staging area, yaitu tempat ekstraksi, transformasi, dan pembersihan data. Kemudian data storage, yaitu penyimpanan data warehouse. Kemudian presentasi service, yaitu akses untuk pengguna akhir. Kemudian metadata dan data mart, yaitu subset data warehouse untuk departemen tertentu. Konsep subject oriented, integrated, time variant, dan non-volatile dijelaskan secara lebih teknis. Berikut di samping ini gambaran tentang data warehousing the building block. Ini arsitekturnya. Kemudian pada chapter 3 berjudul Trends in Data Warehousing. Data warehousing semakin menjadi arus utama dengan penyebaran gudang data berkapasitas tinggi dan peningkatan pesan jumlah produk dari vendor. Agar efektif, gudang data modern perlu menyimpan berbagai jenis data yang terstruktur dan tidak struktur, termasuk dokumen, gambar, audio, dan video. Visualisasi data berfokus pada penyajian informasi dalam berbagai bentuk visual, yaitu teks, array numerik, spreadsheet, grafik, diagram, dan sebagainya. Kemajuan besar telah dicapai dalam bidang visualisasi data. Kinerja gudang data dapat ditingkatkan dengan menggunakan pemrosesan paralel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat. Sangat penting untuk mengadopsi data warehousing agar dapat bekerja dengan paket ERP, manajemen pengetahuan, dan sistem hubungan pelanggan. Industri data warehousing kini sedang berupaya keras untuk menerapkan standar yang disepakati terkait metadata dan OLAP. Akhirnya, hal ini mungkin akan tercapai. Web enabling gudang data berarti menggunakan teknologi web untuk pengiriman informasi dan mengintegrasikan data clickstream dari situs web perusahaan untuk analisis. Konvergensi antara data warehousing dan teknologi web
sangat penting bagi setiap bisnis di abad ke-21. Dan chapter 4 ini berjudul Planning and Project Management. Tantangan utamanya yaitu 50% proyek gagal disebabkan oleh sponsor tidak aktif, kemudian fokus ke teknologi bukan bisnis, dan kualitas data diabaikan. Strategi yang bisa diambil yaitu pendekatan, yaitu top down, enterprise, dan bottom up, yaitu data mart. Tim wajib terdiri dari project manager, data arsitek, dan ETL spesialis. Peringatan penting, jangan terjebak analisa berlebihan. Yang kedua, utamakan kualitas data. Dan yang ketiga, libatkan user sejak awal. Chapter 5 berjudul Defining the Business Requirement. Dimensi bisnis yaitu waktu, produk, lokasi. Fakta atau KPI, penjualan, profit, dan kuantitas. Tantangan, kebutuhan tidak selalu lengkap di awal. Dan konflik semantik, itu contohnya definisi pelanggan aktif berbeda dari departemen. Pesan penting di chapter 5 ini yaitu desain data warehouse yang baik dimulai dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis, bukan sekedar teknologi. Kemudian chapter 6 yang berjudul Requirement as the Driving Force for Data Warehousing. Kebutuhan bisnis adalah fondasi utama dalam pembangunan data warehouse. Setiap keputusan desain, mulai dari struktur data, arsitektur, hingga penyampaian informasi, harus selaras dengan kebutuhan pengguna. Dimensi bisnis dan metrik utama ditentukan langsung dari informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Proses ETL, penyimpanan, dan distribusi informasi dibangun berdasarkan kebutuhan analisis yang spesifik. Pertumbuhan dan skalabilitas juga harus diantisipasi sejak awal sesuai proyeksi penggunaan. Dan chapter 7 yang berjudul The Architectural Component. Arsitektur adalah struktur yang menyatukan seluruh komponen data warehouse menjadi satu kesatuan sistem. Terdiri dari 3 area utama, yaitu data acquisition, data storage, dan information delivery. Setiap komponen memiliki fungsi dan layanan teknis yang spesifik, termasuk metadata dan manajemen and control. Arsitektur pendukung aliran data, yaitu dari sumber, staging, penyimpanan, dan pengguna akhir. Technical arsitektur mencakup prosedur, aturan, serta data store untuk mendukung fungsionalitas komponen. Keberhasilan data warehouse sangat tergantung pada perencanaan arsitektur yang tepat dan menyeluruh. Kemudian berikut adalah chapter 8 yang berjudul Infrastruktur as the Foundation for Data Warehousing. Infrastruktur adalah dasar fisik dan operasional yang menopang arsitektur data warehouse. Terdiri dari 2 kategori utama. Yang pertama, infrastruktur fisik, yaitu perangkat keras, OS, TPMS, jaringan, dan tools. Yang kedua, infrastruktur operasional, yaitu orang, prosedur, pelatihan, dan perangkat lunak manajemen. Keberhasilan proyek data warehouse sangat bergantung pada kesesuaian platform komputasi dengan kebutuhan sistem, skalabilitas, keamanan, dan ketersediaan. Pemilihan server, sistem operasi, dan perangkat lunak harus mempertimbangkan dukungan paralelisme dan interoperabilitas. Tools berperan penting untuk seluruh proses, dari ekstraksi hingga olah, termasuk kualitas data dan middleware. Chapter 9 berjudul The Significant Role of Metadata. Metadata adalah pusat saraf atau nerve center yang menghubungkan seluruh elemen data warehouse.
menjawab pertanyaan penting seperti apa data yang tersedia, dari mana asalnya, kapan terakhir diperbarui. Dibutuhkan oleh dua kelompok utama. Yang pertama end user, yaitu untuk navigasi, pemahaman data, dan menjalankan query atau report. Yang kedua dibutuhkan oleh IT staff, yaitu untuk ekstraksi, transformasi, staging, penyimpanan, dan administrasi teknis. Terdapat dua jenis utama. Pertama, bisnis metadata, itu menggambarkan data dalam istilah bisnis. Dan yang kedua adalah technical metadata, yang mencakup model data, aturan transformasi, jadwal loading, dan lain-lain. Metadata tidak lagi hanya dokumentasi pasif, tapi menggerakkan otomatisasi proses data warehouse. Kemudian yang terakhir dalam rangkuman ini, chapter 10, yaitu berjudul Principle of Dimensional Modeling. Dimensional modeling adalah teknik desain logis untuk menyusun business dimension dan matrix dalam data warehouse. Model ini mempermudah analisis data karena intuitif dan berkinerja tinggi untuk query. Komponen utama yaitu fact table, berisi metrik atau ukuran bisnis seperti penjualan, margin, dan jumlah. Dan dimension table, berisi atribut deskriptif seperti produk, waktu, dan pelanggan. Struktur paling umum adalah star schema. Fact table di tengah dikelilingi dimension table dalam satu level hubungan langsung. Dan keunggulan star schema yaitu mudah dipahami, mempercepat eksekusi query, dan memungkinkan drill down dan roll up analisis. Demikian presentasi rangkuman data warehouse untuk ujian tugas akhir kali ini. Terima kasih.